Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa'id bin Amir radhiyallahu an adalah seorang sahabat muhajirin yang memeluk Islam beberapa waktu sebelum terjadinya perang Khaybar. Sejak keislamannya, ia tidak pernah tertinggal dalam mengikuti peperangan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia bukan sosok yang menonjol, walaupun memang memiliki keutamaan dan kesolehan, seperti halnya kebanyakan sahabat-sahabat Rasulullah yang juga tidak terekspos keutamaannya. Bahkan banyak di antara mereka yang tidak dikenali secara umum nama dan ketinggian akhlak serta sikap kepahlawanannya, termasuk juga Sa'id bin Amir ini. Apalagi ia hanyalah dari golongan miskin. Tetapi seperti yang pernah dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, kalian tidak mengenalinya, tetapi Allah dan para malaikat mengenali mereka. Dikisahkan sebelum keislamannya, tepatnya di masa jahiliyah, Sa'id bin Amir adalah satu dari ribuan orang yang keluar ke daerah Tan'im di luar Mekah atas undangan para pemuka Quraisy untuk menyaksikan pelaksanaan hukum mati atas Khubayb bin Adi, yaitu salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setelah mereka menangkapnya dengan cara licik. Sebagai pemuda yang kuat dan tangguh, Sa'id mampu bersaing dengan orang-orang yang lebih tua umurnya untuk berebut tempat di depan, sehingga dia mampu duduk sejajar di antara para pemuka Quraisy seperti Abu Sufyan bin Harb, Safwan bin Umayyah, dan lain-lainnya yang menyelenggarakan acara tersebut. Semua ini membuka jalan baginya untuk menyaksikan tawanan Quraisy yang terikat dengan tambang itu. Sementara tangan anak-anak para pemuda dan kaum wanita mendorongnya ke pelataran kematian dengan kuatnya. Mereka ingin melampiaskan dendam kesumat terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam membalas kematian orang-orang mereka yang terbunuh di Badar dengan membunuh Khubayb bin Adi. Manakala rombongan besar dengan seorang tawanan tersebut telah tiba di tempat yang sudah disiapkan untuk membunuhnya, Sa'id bin Amir al-Jumahi berdiri tegak memandang Khubayb yang sedang digiring ke tiang salib. Sa'id mendengar suara Khubayb di antara teriakan wanita dan anak-anak. Dia mendengarnya berkata, "Bila kalian berkenan membiarkanku salat 2 rakaat sebelum aku kalian bunuh." Sa'id melihat Khubayb menghadap kiblat, salat 2 rakaat yang sangat baik dan sangat sempurna. Sa'id melihat Khubayb menghadap para pembesar Quraisy dan berkata, "Demi Allah, aku tidak takut sedikit pun atau siksaan kalian ini. Tetapi jika kalian menyangka bahwa aku memperlama sholat karena takut mati, niscaya aku akan memperlama sholatku." Kemudian Sa'id melihat kaumnya dengan kedua mata kepalanya mencincang jasad Khubayb sepotong demi sepotong, padahal Khubayb masih hidup, sambil berkata, "Apakah kamu ingin Muhammad ada di tempat ini sedangkan kamu selamat?" Khubayb menjawab sementara darah yang menetes dari jasadnya, "Demi Allah, aku tidak ingin berada di antara keluarga dan anak-anakku dalam keadaan aman dan tenang, sementara Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tertusuk oleh sebuah duri." Maka orang banyak pun mengangkat tangan mereka tinggi-tinggi ke udara dengan teriakan mereka gegap gempita menggema di langit. Di saat itu, Sa'id bin Amir melihat Khubayb mengangkat pandangannya ke langit dari atas tiang salib dan berkata, "Ya Allah, balaslah mereka satu persatu, bunuhlah mereka sampai habis, dan jangan biarkan seorang pun dari mereka hidup dengan aman." Akhirnya, Khubayb pun menghembuskan nafas terakhirnya, dan tidak ada seorang pun yang mampu melindunginya dari tebasan pedang dan tusukan tombak orang-orang kafir. Orang-orang Quraisy kembali ke Mekah. Mereka melupakan Khubayb dari kematiannya bersama dengan datangnya peristiwa demi peristiwa besar yang mereka hadapi. Namun tidak dengan anak muda yang baru tumbuh ini, yaitu Sa'id bin Amir. Khubayb tidak pernah terbenam dari benaknya sesaat pun. Sa'id melihatnya dalam mimpinya ketika dia tidur, membayangkannya dalam khayalan ketika dia terjaga, seolah-olah berdiri di depannya ketika dia sholat 2 rakaat dengan tenang dan tentram di depan kayu salib.
Sa'id mendengar bisikan suaranya di kedua telinganya ketika dia berdoa atas orang-orang Quraisy. Maka dia khawatir sebuah halilintar akan menyambar atau sebuah batu dari langit akan jatuh menimpanya. Peristiwa kematian Khubaib mengajarkan sesuatu kepada Sa'id tentang persoalan besar yang belum ia ketahui selama ini. Peristiwa kematian Khubaib mengajarkan kepadanya bahwa kehidupan sejati adalah jihad di jalan akidah yang diyakininya sampai mati. Peristiwa kematian Khubaib mengajarkan kepadanya bahwa iman yang terpancang kuat bisa melahirkan dan menciptakan keajaiban-keajaiban. Khubaib mengajarkan kepadanya perkara lainnya, yaitu seorang laki-laki yang dicintai sedemikian rupa oleh para sahabatnya adalah seorang nabi yang didukung oleh kekuatan dan pertolongan langit. Pada saat itu Allah Ta'ala membuka dada Sa'id bin Amir kepada Islam. Dia berdiri di hadapan sekumpulan orang banyak mengumumkan bahwa dirinya berlepas diri dari dosa-dosa dan kejahatan-kejahatan orang Quraisy, menanggalkan berhala-berhala dan patung-patung, dan menyatakan diri sebagai seorang Muslim. Sa'id bin Amir al-Jumahi akhirnya bertemu dengan Rasulullah dan menyatakan keislamannya. Kemudian ia berhijrah ke Madinah, tinggal bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ikut bersama beliau dalam perang Khaybar dan peperangan lain sesudahnya. Sampai Rasulullah wafat, Sa'id tetap setia berada dalam barisan khalifah Rasulullah untuk menegakkan agama Islam. Pada masa Khalifah Umar lah namanya mulai dikenal, karena Sayyidina Umar selalu memilih orang-orang yang soleh, suka beribadah, zuhud dari dunia, untuk memegang jabatan-jabatan di wilayah baru Islam yang mulai meluas. Ketika Sayyidina Umar memecat Muawiyah sebagai amir ataupun gubernur di kota Homs, yaitu kota kedua terbesar di Syam setelah Kufah, karena tidak sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh Umar, maka pilihannya Umar bin Khattab jatuh kepada Sa'id bin Amir. Sebahagian riwayat menyebutkan bukan kota Homs tetapi Damsyik, yaitu Syria. Sa'id bin Amir didatangkan menghadap Khalifah Umar, tetapi ketika jabatan itu ditawarkan kepadanya, Sa'id berkata, "Janganlah saya dihadapkan kepada fitnah ya Amirul Mukminin." Mendengar jawaban tersebut dengan tegas, Sayyidina Umar menjawab, "Tidak, demi Allah. Apakah kalian hendak meninggalkan saya setelah kalian membaiat dan membebani saya dengan amanat dan kekhalifahan ini?" Walaupun sebenarnya ingin tetap menolak, Sa'id bisa diyakinkan untuk memegang jabatan tersebut, dan memang tidak ada pilihan lain seperti apa yang disampaikan oleh Umar. Akhirnya berangkatlah ia ke Homs bersama istrinya, yang sebenarnya mereka masih pengantin baru. Istrinya adalah seorang wanita yang cantik dan wajahnya selalu berseri-seri. Sayyidina Umar memberikan perbekalan secukupnya kepada mereka berdua, karena mereka memang tidak memiliki uang dan bekal sendiri yang cukup untuk bisa sampai ke negeri itu. Setelah beberapa bulan berlalu, menduduki jabatan sebagai gubernur ataupun amir, dan secara ekonomi keluarga mereka mulai mantap. Istrinya mengusulkan kepada Sa'id untuk membeli pakaian dan perlengkapan rumah tangga yang lebih baik dan menyimpan sisanya sebagai tabungan. Mendengar saran istrinya tersebut, Sa'id berkata, "Maukah aku tunjukkan akan yang lebih baik daripada rencanamu itu?" Setelah istrinya mengiyakan, Sa'id berkata, "Kita berada di suatu negeri yang perdagangan dan jual belinya amat pesat berkembang. Sebaiknya kita minta seseorang menggunakannya sebagai modal. Tentu keuntungannya lebih besar." "Bagaimana kalau perdagangannya rugi?" tanya istrinya. "Aku akan menyediakan borok atau jaminan untuk bahwa kita tidak akan pernah merugi." "Baiklah kalau begitu," kata istrinya yang menyetujui usul suaminya tersebut. Sa'id pergi membawa uang tersebut ke pasar, kemudian membeli persediaan dan keperluan hidup keluarganya untuk beberapa waktu lamanya. Ia memilih dari jenis yang paling sederhana dan murah. Sisa uangnya yang masih banyak dibagi-bagikan kepada fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Beberapa bulan berlalu, seringkali istrinya menanyakan hutang, perdagangan, dan keuntungannya. Sa'id mengatakan kalau semuanya lancar-lancar saja dan keuntungannya makin banyak, hanya saja belum bisa segera diambil atau dicairkan. Pada suatu ketika istrinya menanyakan hal yang sama, sementara saat itu ada kerabatnya yang tahu bahwa Sa'id tidak mempunyai usaha perdagangan yang dijalankan oleh orang lain. Ia tampak tidak mengerti dan bingung, dan istrinya menangkap isyarat tersebut. Akhirnya istrinya itu bertanya lagi dan mendesak Sa'id untuk menjelaskan.
Sa'id pun tertawa kemudian menjelaskan apa adanya bahwa harta tersebut memang dibelanjakan atau diperniagakan di jalan Allah. Ia tidak berdusta, keuntungannya akan jauh lebih besar dan bermanfaat bagi mereka berdua di akhirat kelak. Istrinya menangis penuh haru dan air matanya membasahi wajahnya makin menambah kecantikannya saja. Sa'id menyadari godaan kecantikan istrinya tersebut dan ia tidak mengelak bahwa ia sangat mencintai dan takut kehilangan istrinya itu. Sa'id telah memasrahkan segalanya kepada Allah, tetapi memang berkah Allah telah meliputi keluarga mereka sehingga istrinya bisa menerima kenyataan ini. Ia sadar tidak ada jalan yang lebih utama daripada mengikuti jalan yang dipilih suaminya dan mengendalikan diri dengan sifat zuhud dan ketakwaan. Suatu ketika, Sayyidina Umar melakukan kunjungan ke Homs untuk mendengar pendapat warganya. Sebahagian besar mereka memuji kepemimpinan Sa'id, hanya saja mereka mempunyai 4 keluhan. Pertama, Sa'id hanya menemui warganya untuk melayani jika matahari sudah tinggi. Kedua, ia tidak mau melayani pada waktu malam hari. Ketiga, setiap bulannya dalam 2 hari ia tidak mau menemui warganya sama sekali. Dan yang keempat, terkadang-kadang tiba-tiba ia jatuh pingsan tanpa tahu sebabnya. Sebenarnya, Sayyidina Umar telah mengetahui atau mendapat firasat tentang jawaban Sa'id. Karena pada dasarnya sikap dan perilaku Sa'id dalam menghadapi dunia dan seluk-beluknya tidak jauh berbeda dengan sikapnya sendiri, yaitu Sayyidina Umar. Namun demikian, untuk menguatkan dan membenarkan firasatnya sekaligus menunjukkan kepada masyarakat Homs tipikal seperti apa sahabat Nabi yang memimpin mereka itu, ia mempersilahkan Sa'id untuk menjelaskan langsung tentang keluhan masyarakat tersebut. Sa'id berdiri di depan mereka dan berkata, "Sesungguhnya saya tidak ingin dan tidak suka menyebutkan alasan-alasannya mengapa hal tersebut bisa terjadi. Tetapi karena kalian telah memaksa saya menjelaskannya dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan memaafkan saya." Maka mulailah Sa'id menjelaskan mengenai ia tidak mau keluar sebelum matahari telah tinggi karena keluarganya tidak memiliki dan memang tidak ingin memiliki pelayan. Sa'id sendiri yang mengaduk tepung, mengeraminya beberapa saat sebelum akhirnya membuat roti untuk sarapan mereka sekeluarga. Baru setelah itu ia sholat duha dan keluar menemui masyarakat yang membutuhkannya. Mengenai ia tidak mau melayani di malam hari, karena waktu malam hari tersebut ia mengkhususkan diri untuk beribadah kepada Allah. Bukankah sudah cukup adil, yaitu dalam penafsiran dan ikhtiar Sa'id, siang harinya disediakan untuk melayani masyarakat dan malam harinya khusus untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenai 2 hari dalam 1 bulan ia tidak keluar. Lagi-lagi masalah karena ia tidak mempunyai dan tidak menginginkan adanya pelayan dalam rumahnya. Dalam 2 hari tersebut digunakan untuk mencuci pakaian-pakaiannya yang sebenarnya tidak terlalu banyak. Tetapi justru karena itu ia tidak punya pengganti jika dicuci dan harus menungguinya sampai kering. Kalaupun bisa keluar sudah saat senja hari atau bahkan tidak keluar sama sekali dalam 2 hari tersebut. Mengenai ia tiba-tiba pingsan, tidak lain adalah pengalamannya di masa jahiliyah ketika ia belum memeluk Islam. Saat itu sahabat Rasulullah SAW yaitu Khubayb bin Adi al-Ansari dianiaya dan akan dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Ia melihat bagaimana tubuhnya dibawa dengan tandu, sementara dagingnya diiris dan dipotong, kemudian tubuhnya disalib dan dibunuh. Setiap ingat peristiwa tersebut, dan ia hanya berpangku tangan saja dan sama sekali tidak tersirat keinginan untuk memberikan pertolongan kepada Khubayb. Ia jadi gemetar karena takut akan diazab Allah karena sikapnya itu, dan tanpa sadar ia telah jatuh pingsan. Setelah memberikan penjelasan tersebut, ia berurai air mata hingga membasahi wajahnya dan janggutnya. Sayyidina Umar tidak bisa menahan diri. Ia memeluk dan mencium kening Sa'id sambil bersuru gembira dan bercampur haru. "Alhamdulillah, karena taufik Allah benarlah firasatku dan benarlah pilihanku tentangmu." Beberapa orang sahabat dan kerabatnya menasihatinya untuk memberikan kelapangan belanja untuk keluarganya dan juga kerabat istrinya karena penghasilannya memang memungkinkan untuk merealisasikannya. Atas saran seperti ini, Sa'id menjawab dengan mengutip sabda Rasulullah SAW, "Saya tidak ingin ketinggalan dari rombongan pertama, yakni setelah Rasulullah SAW.
Rasul bersabda, Allah Subhanahu wa taala akan menghimpun manusia untuk dihadapkan ke pengadilan. Maka datanglah orang-orang miskin yang beriman. Mereka maju berdasarkan menuju surga, tak ubahnya kawanan burung merpati. Lalu ada malaikat yang bersuruh kepada mereka, berhentilah kalian untuk menghadapi perhitungan, yaitu hisab. Mereka menjawab, kami tidak punya apa-apa untuk dihisab. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, benarlah hamba-hambaku itu. Maka masuklah mereka ke dalam surga sebelum orang lain memasukinya, yaitu tanpa hisab. Sekiranya mungkin ia tidak berada di bumi atau di dunia, ia dapat berada di surga Firdaus karena seluruh uang tunjangan dan gaji yang diperolehnya sangat banyak. Tetapi yang diambil hanya sekedar saja untuk keperluan diri dan istrinya. Sedangkan selebihnya dibagikan kepada yang lebih membutuhkan. Tak ada yang dibawanya kecuali zuhud, kesalehan, ketakwaan, serta kebenaran jiwa dan budi baiknya. Dan semoga Allah meridhai Sa'id bin Amir al-Jumahi. Beliau termasuk orang-orang yang mementingkan saudaranya sekalipun beliau sendiri memerlukannya. Dan begitulah kisah sahabat Nabi yang hidup zuhud padahal beliau seorang gubernur. Mudah-mudahan dari kisah ini kita bisa mengambil manfaat dan juga pelajaran, dan juga mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi saya pribadi dan juga bagi para pendengar semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.